Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alam Cahyadi dari kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Oke, baik, dari video ini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Ekonomi Pembangunan, yaitu ringkasan atau rangkuman dari dua materi. Yang pertama, materi dualisme dalam pembangunan, dan yang kedua, negara berkembang dan pengalaman Asia Timur. Nah, jadi untuk materi pertama langsung saja, dualisme dalam pembangunan. Teori tentang economic and economic policies of dual society, dualisme pembangunan. Jadi pada tahun 1953 dikemukakan oleh C.H. Bock. Kemudian dari teori tersebut diambil pengertian dualisme sosial merupakan bentroknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeda. Seringkali sistem sosial yang diimpor merupakan kapitalisme yang tinggi. Kemudian bentuk yang paling sering ditemukan dari dualisme sosial adalah di mana sistem kapitalisme barat yang diimpor melakukan penetrasi ke dalam masyarakat agraris prakapitalis, dan di mana sistem sosial yang asli tetap dapat bertahan dan tidak dapat mengadopsi prinsip-prinsip kapitalistik dalam praktek. Dan kemudian ciri masyarakat kapitalistik. Yang pertama itu keuntungan sebagai tujuan utama. Kemudian yang kedua modal sebagai basis, dan yang ketiga mengutamakan kepentingan pribadi. Dan ada juga nih ciri masyarakat prakapitalistik. Yang pertama memiliki sifat komunisme, originalitas, dasar keluarga bersama, produksi lingkup kerja, dan tidak pedagang. Nah, dari teori dualisme Boyke terdapat kritik. Yang pertama dari Mossadli. Tema sentral yang seharusnya diangkat ialah akulturasi dan adaptasi dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi industrialisasi dan introduksi budaya kota. Nah, selain dari Mossadli, ada juga kritik dari J.N.C. Meki. Tokoh tersebut menentang dualisme yang mengkontraskan perkebunan besar yang dinamis dan rasional dengan petani kecil yang lemah dan stagnan, dengan menunjukkan fakta bahwa para petani kecil yang disebut Boyke sebagai sektor subsisten prakapitalis ternyata tumbuh pesat dan dinamis pada dekade 1920-an. Nah, ada nih dualisme versus segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli sesuai dengan kebutuhan dan perilaku yang berbeda sesuai kebutuhan. Nah, Chris Manning, Ross McLeod, and Howard Dick, yang terjadi di Indonesia bukanlah dualisme ekonomi, melainkan segmentasi pasar. Nah, yang dikemukakan beliau tersebut. Kemudian segmentasi pasar terbagi menjadi 3. Segmentasi industri, segmentasi pasar tenaga kerja, dan segmentasi keuangan. Untuk segmentasi industri adalah pengelompokan pembeli di pasar industri berdasarkan geografis, demografis, manfaat yang dicari, dan penggunaan dan kesetiaan. Nah, untuk segmentasi pasar tenaga kerja, menurut Manning, bahwa perbedaan upah dan praktik-praktik di pasar tenaga kerja karena diakibatkan penerapannya teknologi baru. Nah, sedangkan segmentasi keuangan, sektor modern lebih memiliki akses ke lembaga keuangan dan mudah diperoleh modal yang lebih besar dengan bunga yang rendah daripada sektor tradisional. Nah, itu tadi materi pertama. Untuk materi keduanya, negara berkembang dan pengalaman Asia Timur. Nah, NSB dan HPIS. NSB negara sedang berkembang, sedangkan NVAIS High Performing Asian Economics. Nah, untuk negara sedang berkembang ini pendapatan ekonomi di tingkat rendah dan menengah, merupakan negara berkembang dan negara miskin. Dan untuk High Performing Asian Economic, dia itu merupakan negara Asia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan terdiri dari negara Jepang, Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan Indonesia. Ciri-ciri negara berkembang dari segi demografi, yaitu yang pertama laju pertumbuhan penduduk sangat tinggi, tingkat pendidikan rendah, penguasaan iptek
ilmu pengetahuan teknologi sangat minim. Dan untuk ciri-ciri negara berkembang dari segi ekonomi, yang pertama tingkat pendapatan per kapita rendah. Yang kedua, impor lebih besar daripada ekspor. Yang ketiga, jumlah pengangguran tinggi. Keempat, mengandalkan sektor primer. Dan yang kelima, tingkat korupsi tinggi. Ciri-ciri negara HPAIS. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Yang kedua, turunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Yang ketiga, sektor pertanian yang dinamis. Dan yang keempat, kenaikan ekspor. Yang kelima, transisi demografi. Yang keenam, tingkat investasi dan tabungan. Yang ketujuh, pengembangan sumber daya manusia. Yang kedelapan, tingkat produktivitas. Nah, oke, selanjutnya hipotesis kurva U terbalik. Nah, ini disebut kurva Kuznets ya. Hipotesis ini menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi atau ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan cenderung memburuk atau tidak merata. Namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik atau semakin merata. Bisa dilihat dari slide presentasi ya. Oke, seterusnya faktor pendorong tingginya kenaikan output dan produktivitas pertanian di Asia Timur. Nah, yang pertama itu land reform, yaitu usaha meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk memperoleh akses lahan yang efektif. Yang kedua, fasilitas bagi sektor pertanian. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Dan yang keempat, teknologi pendukung Green Revolution. Oke. Oke, hal-hal penting dalam pembangunan ekonomi di NSB dan Asia. Yang pertama, outward looking strategy. Yang kedua, tingkat investasi dan tabungan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, indikator pengembangan sumber daya manusia. Dan yang kelima, tingkat produktivitas. Nah, ini mengapa alasan hipotesis U terbalik tidak berlaku di HPAS. Nah, yang pertama, adanya liberalisasi ekonomi yang kuat. Yang kedua, kebijakan perbaikan struktur industrinya. Dan yang ketiga, strategi jaringan regio. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai ringkasan dua materi tersebut. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.